Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Luluti-Wardani dengan NIM 1914089. Di sini saya dan teman saya Reza Taufik dengan NIM 1914021 akan membahas tentang kajian kurikulum Bahasa Indonesia MISD. Dalam dunia pendidikan formal, kurikulum memiliki peran penting demi tercapainya kesuksesan dalam belajar. Kurikulum sendiri seiring berjalannya perkembangan zaman, kurikulum sering mengalami perubahan juga. Kurikulum sendiri diambil dari bahasa Yunani yang berarti pelari. Kemudian secara istilah diartikan sebagai seorang pelari, sebuah jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari untuk mencapai finishnya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan cara mengajar seorang pengajar demi tercapainya tujuan akhir dari pembelajaran. Selanjutnya yaitu komponen kurikulum. Di dalam kurikulum memiliki 4 komponen. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dari kurikulum yaitu untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi yang inovatif, produktif, kreatif, beriman, dan dapat berkontribusi di masyarakat. Kemudian yang kedua ada komponen materi. Komponen materi ini merupakan segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian yang ketiga ada strategi pelaksanaan, di mana strategi pelaksanaan meliputi rencana, metode, dan perangkat yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang keempat ada evaluasi. Evaluasi ini merupakan pengumpulan data, kemudian pengolahan data dan informasi, penafsiran, dan juga pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil dari belajar yang sudah dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu fungsi dari kurikulum. Fungsi dari kurikulum yang pertama yaitu penyesuaian. Kurikulum memiliki sifat yang beradaptasi dengan seiring perubahan zaman. Kemudian yang kedua ada fungsi integrasi, di mana kurikulum menjadi alat pendidikan yang dapat membentuk pribadi-pribadi yang mampu berintegrasi di masyarakat. Kemudian yang ketiga ada fungsi diferensiasi, di mana kurikulum merupakan atau menjadi alat pendidikan yang memperhatikan pelayanan pada setiap peserta didik, yang mana mereka memiliki masing-masing perbedaan yang patut untuk dihargai. Kemudian yang keempat ada fungsi persiapan. Kurikulum sebagai alat pendidikan ini berfungsi untuk membantu mempersiapkan peserta didik menuju ke jenjang pendidikan berikutnya jika mau melanjutkan. Kalau tidak melanjutkan berarti peserta didik dapat hidup bermasyarakat. Kemudian yang kelima ada fungsi pemilihan. Kurikulum memfasilitasi peserta didik dengan cara memberi mereka kesempatan untuk memilih program yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian yang keenam ada fungsi diagnostik, di mana fungsi ini kurikulum memahami dan mengarahkan potensi diri
peserta didik agar dia dapat terus menggali potensi dan memperbaiki kelemahannya. Kemudian yaitu manfaat dari kurikulum. Kurikulum memiliki 3 manfaat, yaitu yang pertama bagi guru. Manfaat bagi guru, kurikulum menjadi pedoman dalam merancang, menjalankan, dan mengevaluasi hasil belajar. Kemudian kurikulum dapat membantu pemahaman seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Yang kemudian kurikulum juga dapat mendorong seorang guru menjadi lebih kreatif dalam menjalankan program pendidikannya. Kemudian kurikulum bisa membantu pengajaran agar menjadi lebih baik. Yang kedua, manfaat bagi sekolah yaitu bisa mendorong sekolah untuk menyukseskan program pendidikannya. Kemudian bisa memberi peluang bagi sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dapat juga sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam program pendidikan. Yang ketiga yaitu manfaat bagi masyarakat, di mana kurikulum dapat menjadi acuan standar bagi masyarakat sekitar dalam ikut serta membimbing anaknya di sekolah tersebut. Kemudian dengan kurikulum, maka masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam mengembangkan program pendidikan melalui titik kritik dan saran yang membangun dan menyempurnakan program pendidikannya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Reza. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang silabus dan juga menjelaskan tentang mengembangkan kompetensi dasar ke indikator dalam pembelajaran bahasa Indonesia di MI atau SD. Baik, langsung saja. Apa sih itu silabus? Silabus merupakan rencana pembelajaran untuk 1 semester, di mana di dalamnya terdapat standar kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, media, dan sumber serta alat evaluasi yang digunakan. Dalam pembelajaran tematik, silabus dikembangkan untuk pembelajaran 1 tema untuk 1 silabus. Jadi nantinya akan tertulis silabus tema apa yang kemudian dimasukkan beberapa kompetensi dasar, beberapa bidang studi yang ada di dalamnya. Terdapat beberapa langkah dalam mengembangkan silabus. Di antaranya yang pertama adalah dengan mengisi identitas silabus. Nah, identitas ini terdiri dari nama sekolah atau madrasah, terus ada kelas, mata pelajaran, dan semester. Yang kedua yaitu menuliskan standar kompetensi. Nah, standar kompetensi ini diambil dari kompetensi inti mata pelajaran. Yang ketiga adalah mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Nah, dalam mengidentifikasi materi pokok pembelajaran perlu dipertimbangkan antara lain hubungan dari materi pokok dengan indikator, terus tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Nah, yang keempat adalah mengembangkan kegiatan pembelajaran.
kegiatan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan pembelajaran bertujuan untuk memberikan bantuan kepada siswa agar mereka dapat bekerja dan melaksanakan proses pembelajaran secara profesional sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang kedua, kegiatan pembelajaran disusun berdasarkan atas satu tuntutan kompetensi dasar secara utuh. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran memuat rangkaian-rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Yang keempat, kegiatan pembelajaran harus berpusat pada siswa. Yang kelima, materi kegiatan pembelajaran dapat berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang keenam, perumusan kegiatan pembelajaran harus jelas, memuat materi yang harus dikuasai untuk mencapai kompetensi dasar. Dan yang ketujuh adalah penentuan langkah-langkah pembelajaran. Nah, itu adalah kegiatan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran. Langkah selanjutnya dalam mengembangkan silabus adalah penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator yang meliputi teknik penilaian, bentuk instrumen, dan contoh instrumen. Langkah selanjutnya yakni menentukan alokasi waktu. Nah, dalam menentukan alokasi waktu perlu memperhatikan minggu efektif per semester. Selanjutnya, alokasi waktu mata pelajaran dan juga jumlah standar kompetensi dasar per semester. Dan yang terakhir, perlu diperhatikan membagi alokasi waktu per jumlah SK KD dengan memperhatikan tingkat kerumitan dan keluasan materi tersebut. Langkah yang terakhir, menentukan sumber belajar. Nah, sumber belajar yang digunakan bisa menggunakan buku teks, media cetak, media elektronik, narasumber, lingkungan, dan sebagainya. Bisa menyesuaikan dengan materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Materi selanjutnya adalah mengembangkan kompetensi dasar ke indikator dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD atau MI. Yang pertama adalah kompetensi dasar, yang mana terdapat langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menyusun kompetensi dasar. Yang pertama yaitu menjabarkan kompetensi dasar. Yang kedua, menuliskan rumusan kompetensi dasar. Yang ketiga, mengkaji KD dan juga mengkaji semua indikator, apakah indikator tersebut telah mempresentasikan KD-nya. Selanjutnya, menambahkan indikator lain sebelum dan sesudah indikator yang teridentifikasi sebelumnya. Nah, contoh kompetensi dasar dalam mata pelajaran bahasa Indonesia adalah mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, maupun visual. Selanjutnya adalah indikator. Apa sih indikator itu? Nah, di sini indikator itu merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur baik sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik.
dalam mengembangkan indikator perlu diperhatikan salah satunya adalah tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar. Yang kedua, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Dan yang terakhir, memperhatikan potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, lingkungan, ataupun daerah. Contoh indikator dalam mata pembelajaran bahasa Indonesia salah satunya adalah dengan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Berikut adalah contoh pengembangan kompetensi dasar ke indikator dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD atau MI. Di sini contoh yang kami gunakan dari Satuan Pendidikan SDN Pamotan kelas 3 tema 5 subtema 1 muatan terpadu bahasa Indonesia, pembelajaran kelima alokasi waktu 1 hari. Nah, di sini bisa dilihat kompetensi inti memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya menurut rasa ingin tahu perihal dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan beda-beda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di kawasan bermain. Untuk kompetensi dasarnya sendiri, sekolah ini menggunakan kompetensi 3.3 yang berisi tentang menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan. Dengan kompetensi dasar yang digunakan ini masuk dalam tahap berpikir C2, yakni menggali informasi. Indikatornya di 3.3.1 mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan keadaan cuaca dengan tepat. Di sini tahap berpikirnya masuk ke dalam C1. Materi yang digunakan tentang mengidentifikasi kosakata dan untuk alokasinya 1 hari. Nah, untuk menentukan C1 dan C2 atau KKO, kata kerja operasional, di sini kita harus benar-benar memahami tentang golongan C1, C2, C3 sampai C6 yang digunakan dalam kompetensi dasar ke dalam indikator. Selanjutnya, kompetensi inti pada kemampuan psikomotorik. Di sini kompetensi intinya menyampaikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan sikap anak beriman dan berakhlak mulia. Untuk KD-nya menyajikan hasil pengalian informasi tentang konsep perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam bentuk tulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, untuk tahap berpikirnya ini, tahap psikomotoriknya ini masuk dalam P2 dengan menyajikan hasil penggalian informasi sesuai KD yang digunakan. Selanjutnya, beralih kepada KI pada ranah psikomotorik. Di sini menggunakan KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam
tindakan yang mencerminkan sikap anak bermain dan berakhlak mulia. Untuk KD yang digunakan pada 4.3 menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam bentuk tulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Di sini menggunakan tahap psikomotoriknya masuk dalam P2. P2 dengan menggunakan menyajikan hasil penggalian informasi. Untuk indikatornya sendiri di KI 4 ini menyampaikan informasi yang tepat sesuai kosakata mengenai keadaan cuaca dengan efektif. Untuk tahap psikomotoriknya ini masuk pada ranah P3 dengan menyampaikan informasi dengan tepat. Materi yang digunakan adalah mengidentifikasi kosakata, alokasi waktu 1 hari. Nah, untuk menentukan P1, P2, P3, P4 ranah psikomotorik itu juga harus memahami bagian mana yang masuk dalam P1, P2. Kita baru bisa memasukkan kompetensi dasar itu, kita bisa mengembangkan ke indikator. Sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf mewakili kelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.